Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, saya berada di sebuah kompleks masjid di mana teman-teman Metro TV biasa sholat berjamaah, Masjid Nursyah Daud Paloh yang memang terletak di kompleks Metro TV. Bagaimana Rasulullah sehari-hari mempelajari, mengajar kita tentang akhlak-akhlak yang mulia, akhlak seluruh aspek cabang-cabang hidup, mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial, dan keluarga, adalah sebuah bencana yang sangat besar, yang setapak demi setapak kita penting mensiarai ajaran ini bersama para guru-guru yang saya hadirkan ke ruangan Anda. Salah satunya adalah Ustadz muda ini, Ustadz Subhi Al-Buguri, yang semoga kehadiran beliau memberi penguat kepada kita tentang banyak ajaran-ajaran yang barangkali kita lupakan. Kita temui beliau. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, seperti janji saya, inilah tokoh yang saya hadirkan sebagai guru ke hadapan Anda. Semoga kehadiran pribadi-pribadi mulia ini memberi penguat puasa Ramadan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semangati saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah Ramadan ini. Inilah bulan tempat kita menghentikan banyak soal-soal yang mestinya berhenti, tapi biasanya kita berlari terus. Inilah bulan yang mestinya berlari, kita sehari-hari malah berhenti. Jadi ada proses kebalik-balik di otak ini, Ustaz. Ramadan inilah pentingnya melakukan refleksi dari kesalahan kebiasaan itu. Ya. Silakan Ustadz bercerita bagaimana Rasul junjungan kita ini memulai aktivitasnya dari pagi hingga malam. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Metro TV yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah. Terima Amin. kasih juga Ustadz Fri GS, ya kan. Amin. Ya, Ramadan, alhamdulillah Allah anugerahkan pada kita setahun sekali. Ya. Untuk kembali kita mencharge iman kita, dan kemudian juga biasanya ada, ya walaupun ini baru sekedar tradisi ya, untuk mengkaji kembali, melihat kembali supaya jangan menjadi turis gitu kan, turunan Islam gitu. Kadang-kadang kan begitu ya. Artinya ada banyak di antara kita yang kemudian di dalam pengamalan agamanya kemudian mengatakan seperti itulah orang tua saya dulu. Seperti itulah kakek saya. Saya sudah berpuluh-puluh tahun loh melakukan puasa dan sholat seperti itu. Nah, diharapkan mungkin tahun ini pemirsa Metro TV punya sesuatu yang berbeda, punya referensi yang lebih baru untuk terus melihat gitu, dan mungkin saja berawal dari satu kesalahan aja kadang, ternyata saya juga salah gitu kan, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih pas dan lebih tepat ya. Hari ini mungkin kita akan melihat Yaumun Ma'a Rasulillah SAW. Kita tahu bahwa Nabi itu hidupnya adalah merupakan hidup yang berkah. Hidupnya yang pendek diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang beliau adalah Nabi. Dan bagaimana kita kemudian bisa mengambil keberkahan itu? Ya, tidak lain adalah dengan mengikuti jalan yang sudah dibuka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mungkin kita melihat Rasulullah mengawali harinya dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, bangun malam. Bangun malam. Karena Rasulullah adalah orang yang sangat senang tidur di awal malam bila tidak ada urusan kenegaraan, urusan keumatan, atau urusan-urusan penting yang harus diselesaikan. Jadi beliau itu punya kebiasaan berangkat bangun awal untuk bisa bangun malam. Iya. Karena kita tahu, dan sekarang mungkin para dokter sudah banyak menyampaikan kepada kita bahwa ternyata tidur yang bisa menjadi obat itu adalah tidur sebelum jam 00 ya kan? Iya. Dan ternyata walaupun sedikit dengan kualitas yang baik, maka kita akan terasa begitu segar. Dibandingkan orang yang tidur seperti banyak saudara kita di bulan Ramadan ini, malahan menjadikan ini sebagai syahrun naum, sebagai bulan tidur gitu. Karena sepanjang siang kemudian mereka memanfaatkan ini untuk tidur. Apalagi mereka berdalil dengan
dalil yang sebenarnya juga tidak kuat bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Seseorang yang bahkan bangun malam itu ternyata kalau benar siklusnya tidak selalu harus lesu di pagi hari. Iya. Karena Rasulullah suka tidur pada awal hari, malahan Rasulullah sepertinya tidak menyukai orang yang tidak ada kegiatan sama sekali kemudian dia Tetap terjaga. tetap terjaga. Oke. Disukai oleh Nabi, dia cepat pergi tidur untuk cepat bangun pagi. Nah, ini ada bab sendiri nih. Karena Nabi sendiri mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku siapa yang bangun pada awal dan memulai aktivitas di awal pagi. Oke. Dan kita lihat kalau di Masjidil Haram mereka ba'da subuh buka. Iya. Dan di sini juga banyak saudara-saudara kita mungkin yang punya toko. Iya. Mungkin mereka bukan muslim. Banyak saudara-saudara kita ya dia Mengawali lebih awal. begitu dini. Dan ternyata Rasulullah sebenarnya mengajarkan kita untuk memulai aktivitas ini di awal hari. Kemudian ada satu dalil lagi yang mengatakan Nabi itu biasanya duduk sampai syuruk. Sampai Syuruk. Syuruk itu adalah awal terbit matahari. Belum mulai sholat duha, tapi ada yang namanya sholat syuruk. Ini spesial sholat syuruk ini apabila dikerjakan itu seperti orang yang berhaji dan berumroh sempurna. Padahal di sini bagi orang-orang yang tidak berpunya, yang tidak memiliki istita'ah bahasa agamanya atau tidak memiliki kemampuan, ya itu juga bisa berumroh. Nanti kita teruskan, Tad. Ya. Pemirsa Pelita Hati, obrolan saya dengan Ustadz Subhi ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Matanya sampai meneteskan air mata dan tangannya itu lelah membaca kitab yang begitu banyak untuk mendapatkan posisi yang tinggi itu. Kita kembali lagi meneladani keseharian Rasulullah dari awal hari sampai akhir hari. Ya, ternyata Rasulullah sangat menyukai mengawalkan berangkat tidur, tetapi dengan satu tujuan, ya, untuk bisa bangun malam. Saya mengawali berangkat tidur senang, tapi juga senang meneruskan tidur sampai akhir malam. Beda kelas, Tat. Beda kelas. Monggo, Tat. Baik, ya mudah-mudahan sekali lagi di Ramadan ini kan kita terpaksa. Terpaksa bangun sahur. Di samping itu juga memberikan keberkahan dan penguatan. Ya, malah orang yang kuat sekalipun sebenarnya tidak sunnah kalau dia tidak sahur, ya. Karena Nabi pernah bersabda, "Fatasaharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Dan ini mungkin menjadi sebagai latihan buat kita dan itu adalah waktu terbaik sebetulnya. Saya pernah punya dosen waktu itu beliau ini termasuk juara di Mesir, dan itu memerlukan usaha yang sangat luar biasa. Dan beliau pernah bercerita bahwa matanya sampai meneteskan air mata dan tangannya itu lelah membaca kitab yang begitu banyak untuk mendapatkan posisi yang tinggi itu. Dan beliau mengajarkan saya untuk membaca kitab itu di saat-saat seperti itu, di jam-jam 3 ya kan, kemudian setelah sambil jam-jam yang sangat menantang itu sholat malam, karena dia bangun kemudian segar, atau juga dia ba'da sholat asar setelah qailulah kemudian buka kitab itu, buku itu semua masuk bisa diserap dan dia bisa terekam dengan baik gitu ya. Nah, kembali berarti setelah tadi Rasul meneruskan sholat subuh sampai menjelang matahari terbit. Sampai namanya syuruk. Sholat 2 rakaat. Dan itu sebenarnya buat orang-orang yang tidak punya kemampuan. Karena dalam Islam tidak ada paksaan. Seperti juga tidak kita paksakan orang yang tidak beragama Islam masuk ke dalam Islam. Ya, kita juga di dalam pengamalan agama ada beberapa bagian dari rukun Islam, diantaranya misalnya haji, yang tidak semua orang memiliki kewajiban untuk haji. Menunaikan itu. Apabila mereka tidak memiliki apa yang disebut dengan istita'ah atau kemampuan atau kesanggupan, maka cukuplah dia menjaga ini. Dan inilah keadilan Islam, saya pikir. Nah, kemudian dilanjutkan dengan duha. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Beliau salat duha 4 rakaat, kemudian beliau menambah sesukanya. Ya, ini disebutkan bahwa idza hadarat as-shalah kharaja ila shalah. Apabila sampai waktunya, beliau berangkat untuk sholat. Dan beliau suka di awal waktu. Tetapi tidak disebutkan bagaimana setelah duha itu sampai zuhur ini, aktivitas apa beliau yang... Nah, ini menarik sekali. Karena saat Sayyidah Aisyah ditanya, ya, beliau menjawab, kana basaran minal bashar. Beliau sama seperti manusia yang lain. Disebutkan dia pli thawbahu wa yahlubu syatahu. Kemudian wa yakhdumu nafsahu. Beliau itu berniaga, membersihkan pakaiannya sendiri. Wa yahlubu syatahu. Dia merawat hewannya, kambingnya, dan bahkan memerah susunya. Yahlubu syatahu. Seperti galibnya orang-orang lain. Ya, bashar. Ya, seperti manusia. Kemudian wa yakhdumu nafsahu. Dia membantu meringankan kebutuhannya sendiri. Membersihkan sepatunya sendiri, mencari kebutuhan pribadinya sendiri, menjahit pakaiannya sendiri. Itulah. Terus tadi Ustadz menyebut Rasulullah juga pernah tidur siang. Ya. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Ya, bahkan ada riwayat yang menyebutkan qilu katanya. Iya. Qilu itu qailulah lah kalian. Tidur siang lah. Pak, itu dianjurkan bahkan. Dianjurkan malah. Ini pakainya fiilnya fiil madi, bentuknya amr, bentuknya perintah. Ya. Qailulah lah kalian. Tidur siang lah kalian. Tapi beliau itu tidurnya sedikit. Ya, kalau saya pernah dapat itu misalnya kalau dia sebelum zuhur hanya sampai zuhur. Kalau dia habis zuhur tidak sampai kelewatan asar. Dan itu ternyata menguatkan. Nah, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Tetapi intinya, ada sebuah perusahaan di Jepang itu yang memaksa karyawannya untuk tidur siang, Karena ternyata setelah diriset, hasilnya karyawan ini jauh lebih produktif dan omset perusahaan naik. Luar biasa Rasulullah itu memahami misteri-misteri ini. Pemirsa Pelita Hati, kita akan teruskan dialog saya dengan Ustadz Subki setelah pesan-pesan berikut. Fa in lam yakun rutabat fatamarat. Kalau tidak ada rutab, maka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, hasawatin min ma. Rasulullah minum seteguk air. Kita kembali ke Pelita Hati. Semoga kehadiran kami, kehadiran Ustadz Subki menginspirasi Anda dan mengingatkan kepada Anda soal-soal yang terlupa. Rasulullah ternyata bahkan bukan hanya menganjurkan, memerintahkan tidur siang. Kalau dari aspek tata bahasa ternyata tidur siang ini oleh manajemen modern dieksplorasi menjadi sebuah formulasi untuk produktivitas. Dan itu adalah data kekinian yang bisa kita ambil. Bahkan saya dengar juga di Cina ada seperti itu. Ya mungkin 1 jam. Ini mungkin kita akan berbenturan nih dengan pemilik perusahaannya kalau sampai kemudian. Tapi kita sadarkan pemilik perusahaan ini. Tapi ternyata dengan angka yang tadi atau data tadi, research yang kemudian membuktikan setelah itu menjadi jauh lebih produktif. Seperti kita setiap break sholat zuhur, break sholat asar, kita berwudu, itu kan menyegarkan kembali. Betul. Simpul-simpul saraf, kemudian dengan gerakan-gerakan ringan, itu kan seperti gerakan-gerakan senam yang kemudian setelah itu kita akan jauh lebih produktif, lebih siap untuk menerima tugas berikutnya. Apalagi saudara-saudara kita yang mungkin diamanahi pekerjaan yang harus memiliki konsentrasi dan tekanan yang tinggi. Dan melakukan sesuatu harus presisi, harus tepat gitu. Bagaimana kalau dia tidak memiliki konsentrasi? Memang di situ disebutnya qailulah, artinya tidur sedikit, bukan kaitsurah, tidur yang banyak gitu kan. Sedikit itu kisarannya saya kira 10 menit, 15 menit. Ya mungkin di sini saya tidak mendapatkan atau mungkin saya belum mendapatkan. Tapi paling tidak sekitar 1 jam masih oke. Ini padahal baru aktivitas Rasul sampai zuhur. Ceritakan dari zuhur sampai malam, dan kemudiannya misalnya makan. Satu sisi yang mungkin bisa kita
garis bawahi selama Ramadan ini kadang kita berbuka pengen dengan makanan mewah, sahur dengan makanan mewah. Kalau kita lihat Rasulullah SAW adalah seorang yang memakan apa yang beliau punya. Itu yang pertama. Tidak pernah mengada-adakan. Iya, dan disebutkan juga bahwa Aisyah pernah mengabarkan bahwa ma'abar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Ta'aman qattun. Artinya Rasulullah itu tidak pernah mencacat, mengaib, mencela makanan sekalipun dalam hidup. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau beliau punya keinginan untuk memakannya, beliau memakannya tanpa komentar. Dan apabila Nabi tidak suka makanan tersebut, tarakahu. Rasulullah meninggalkan makanan tersebut tanpa kemudian wah ini makanan nggak cocok, ini begini begini segala macam. Dan kita juga tahu bahwa kita diajarkan perut orang yang beriman itu tidak semuanya terisi dengan makanan. Dan ada klaster-klasternya ya, Tad, ya. Ternyata ada untuk air, untuk udara, dan untuk makanan. Beliau tertib sekali menjaga klaster itu. Sangat. Makanya beliau menjadi manusia yang sangat sehat. Ya, dan ini pun secara Ramadan sebetulnya ada keterangan bahwa orang berpuasa itu sehat. Tapi kadang-kadang faktanya ada saudara kita baru 2-3 hari mereka ke dokter. Karena overload ya. Karena overload. Dan yang kedua tidak memfollow Rasulullah SAW. Iya kan? Bagaimana? Misalnya kalau Ramadan, misalnya berbuka. Berbuka pertama disebutkan Nabi SAW berbuka dengan rutabat, dengan rutab, korma yang masih muda. Fa in lam yakun rutabat fatamarat. Kalau tidak ada rutab maka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma hasawatin min ma. Rasulullah minum seteguk air. Kemudian sholat. Ini kan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, setelah sholat baru kemudian makan besar. Ini kan kita mungkin juga secara kesehatan memahami bahwa ada enzim, ada asam lambung, ya kan, yang kemudian keluar dipersiapkan setelah makan manis untuk mencerna makanan berat berikutnya. Ada tahapan-tahapan yang ketertibannya sangat dijaga beliau. Ya, dan Rasulullah ya dari zuhur tidur, kemudian asar sudah harus siap kembali. Dan ada larangan malah di asar itu untuk sholat, untuk tidur. Ya kan, di situ ternyata memang kita masih harus meneruskan aktivitas. Ya, kemudian masuk maghrib seperti biasa. Tadi saya sudah sampaikan hadisnya, apabila masuk waktu sholat Nabi sholat. Apabila di bulan Ramadan tadi, ya saya tambahkan lagi dengan berbuka. Dan Rasul senang takjil iftar, menyegerakan berbuka. Walaupun ada orang yang mungkin sepertinya kuat dan mampu bertahan sampai malam, sunnahnya adalah di awal. Dan kemudian tarawih, sholat isya, tarawih. Dan Nabi mengenal makan itu di zaman itu hanya 2 kali. Ya, ghada, makan siang. Dan kemudian asya itu adalah makan malam. Tat, waktu kita tidak cukup. Semoga kita bisa mengelaborasikannya di lain kesempatan, Tat, tentang aktivitas Rasulullah ini. Pemirsa Pelita Hati, ada soal-soal yang bersifat kebiasaan. Jadi karakter manusia itu sangat ditentukan oleh kebiasaannya. Kebiasaan itulah yang menentukan nasib kita bersama. Maka salah kebiasaan akan salah hidup kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa meneladani pribadi yang mulia ini. Kita bertemu insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.